Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai konsep dan model pembelajaran anak berbakat. Adapun materi yang terkait dengan konsep dan model pembelajaran anak berbakat yang akan kita bahas antara lain definisi keberbakatan, definisi anak berbakat, faktor keberbakatan, karakteristik keberbakatan, permasalahan anak berbakat, dan model pembelajaran anak berbakat. Namun sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fajrin Adinafesi. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2020. Baik, langsung kita menuju ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar keberbakatan dan anak berbakat. Menurut Connie and Semiawan tahun 1997, beliau berpendapat mengenai keberbakatan bahwasanya keberbakatan merupakan suatu yang dinamis, suatu yang dapat berkembang dan dikembangkan bahkan dimatikan. Artinya, keberbakatan yang dimiliki oleh anak berbakat itu dapat berkembang dan dikembangkan atau bahkan dimatikan, itu tergantung dengan bagaimana mereka mengeksplor, bagaimana mereka menggali, bagaimana mereka menginterpretasikan, atau bagaimana mereka mengasah keberbakatan yang mereka punya. Jadi di sini anak berbakat itu bukan semata-mata mereka yang serba hebat, serba super, atau serba bisa. Tapi di sini tuh lebih ditekankan kepada pemilikan ciri universal khusus dan luar biasa yang anak berbakat punya, baik yang dibawa sejak lahir maupun pengaruh hasil interaksi dengan lingkungan. Dan kemudian mereka mampu untuk berprestasi tinggi dalam satu atau lebih bidang kehidupan. Seperti itu. Adapun konsep anak berbakat, menurut Maiti H. dan Idris tahun 2014, bahwasanya anak berbakat ialah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi, sedang keberbakatan harus ditinjau secara multidimensional. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Renzulli tahun 1986 dalam buku The Three Ring Conception atau konsepsi tiga cincin yang menyatakan bahwa tiga ciri pokok yang merupakan kriteria keberbakatan atau giftedness antara lain keterkaitan dengan kemampuan umum atau kapasitas intelektual dan atau kemampuan khusus di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, dan juga pengikatan diri terhadap tugas atau task komitmen yang cukup tinggi. Jadi keberbakatan atau giftedness yang dipunya oleh anak berbakat mempersyaratkan dimilikinya tiga ciri-ciri tadi, yaitu kemampuan umum atau kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas, dan pengikatan diri terhadap tugas yang tinggi. Dan kemudian ketiga kreativitas tersebut perlu ditumbuh kembangkan dalam lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat agar anak berbakat mampu mengoptimalkan keunggulan, potensi, atau keberbakatan yang dipunya. Seperti itu. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu faktor keberbakatan. Faktor keberbakatan dibagi menjadi tiga, faktor genetik, faktor biologis, dan faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi faktor genetik ini bahwasanya sebagian para ahli berpendapat bahwa intelijensi dan kemampuan yang berkualitas yang dimiliki anak berbakat itu bersifat genetik. Artinya, intelijensi dan kemampuan yang berkualitas dari anak berbakat itu diturunkan. Seperti itu. Sedangkan faktor biologis ini ternyata juga berpengaruh pada intelijensi dari individu, dari anak berbakat. Dari individu. Faktor biologis itu seperti faktor gizi dan neurologi. Misalnya, bila pada masa kecil atau anak mengalami kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, atau mengalami gangguan neurologi yang berkaitan dengan sistem saraf termasuk otak dan otot, maka hal tersebut bisa menyebabkan anak mengalami
keterbelakangan mental, yang mana akan berpengaruh terhadap intelijensi mereka, sehingga intelijensi mereka lebih rendah daripada anak lain, seperti itu. Jadi, di dalam faktor biologis, individu itu diwarisi oleh sekumpulan gen yang bersama dengan pengalamannya untuk menentukan kapasitas dari intelijensi dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dipunya. Seperti itu. Untuk faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ternyata cukup erat di dalam memberikan pengaruh bagi keberbakatan anak. Jadi ada kaitannya, faktor lingkungan ini ada kaitannya dengan nilai sosial, nilai moral, dan nilai lain yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, atau kelompok budaya tertentu yang tentunya tinggi dan kemudian menjadi kontribusi bagi keberbakatan anak berbakat. Sebagai contoh, di dalam lingkungan keluarga yang berperan adalah orang tua. Di sini orang tua mendorong anak mereka, dalam hal ini anak berbakat, untuk mengikuti berbagai acara positif di mana kemampuan mereka akan diasah dan dipertunjukkan pada halayak umum, seperti itu misalnya. Atau orang tua membantu mengoptimalkan belajar anak dengan mencarikan tutor atau guru khusus atau mentor yang akan membantu anak berbakat belajar gitu. Untuk lingkungan ke masyarakat atau kelompok budaya tertentu, itu misalnya ada interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok budaya tertentu ini akan berpengaruh pada kepekaan yang dimiliki dari anak berbakat. Kemudian kepekaan tersebut akan menunjang kemampuan mereka dalam memecahkan suatu masalah, mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti itu. Jadi interaksi yang terjalin, interaksi yang dibangun dalam lingkungan masyarakat itu bisa memotivasi munculnya kepekaan yang tinggi dari anak berbakat, dan kemudian kepekaan tersebut bisa membangun atau mengasah kemampuan pemecahan masalah dari anak berbakat. Selanjutnya adalah karakteristik keberbakatan. Karakteristik keberbakatan dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, ciri kemampuan belajar. Ciri kemampuan belajar itu misalnya anak berbakat itu memiliki daya tangkap cepat, mudah memecahkan masalah, mereka memiliki pemikiran yang kritis, dan juga mereka memiliki pemikiran yang logis. Untuk ciri kreativitas itu misalnya anak berbakat itu memiliki ciri keingintahuan yang besar, kemudian berani mengutarakan pendapat, berani mengutarakan ide, aktif, serta memiliki inisiatif. Ciri pelibatan diri yaitu bahwasanya anak berbakat memiliki ciri yang yaitu bertanggung jawab terhadap tugas, tanggung jawab yang besar terhadap tugas, kemudian memiliki ambisi untuk berprestasi, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi di dalam suatu kelompok atau organisasi. Dan ciri kepribadian itu contohnya anak berbakat memiliki kepribadian yang matang, tekun, teratur dalam belajar, teliti, dan juga taat pada peraturan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan anak berbakat. Jadi ternyata keunggulan potensi atau keberbakatan yang mereka atau si anak berbakat punya itu ternyata dapat menjadi predisposisi atau rentan terhadap munculnya berbagai masalah. Dan di antaranya yaitu yang pertama, kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mereka punya dapat mengarah kepada sikap skeptis atau sikap ragu-ragu baik terhadap diri maupun lingkungan. Yang kedua, kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal baru bisa menyebabkan anak berbakat tidak menyukai atau cepat bosan terhadap tugas rutin. Yang ketiga, perilaku ulet dan terarah pada tujuan yang sering tampak pada anak berbakat dapat mengarah pada keinginan untuk memaksakan.
Jadi melihat permasalahan yang dimiliki oleh anak berbakat, tentunya perlu diciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mengakses keberbakatan mereka. Sebagai contoh, melalui perumusan model alternatif pendidikan dan layanan bimbingan karir, yang mana relevan dengan karakteristik dan kebutuhannya, sehingga anak berbakat mampu mengaktualisasikan keberbakatannya secara optimal. Sebagai contoh untuk model alternatif pendidikan itu adalah kelas akselerasi atau loncat kelas. Jadi mereka akan mendapatkan materi-materi, mendapatkan pengajar, mendapatkan fasilitas yang lebih efektif untuk menunjang potensi-potensi mereka. Sementara untuk layanan bimbingan karir, itu dalam pelaksanaannya, bimbingan karir ini itu membantu siswa atau dalam hal ini anak berbakat mempertemukan antara keberbakatan atau keunggulan-keunggulan khusus dari anak berbakat dengan peluang karir yang prospektif dan berkembang luas di masyarakat. Jadi mereka, para pembimbing di layanan bimbingan karir akan memberikan kesempatan luas untuk anak berbakat mengeksplorasi dirinya dan mengeksplorasi pilihan karir sesuai dengan keberbakatannya. Pembimbing juga membantu menentukan sejumlah alternatif karir yang sesuai dengan minat dan keberbakatannya, sehingga anak berbakat mampu mengambil keputusan karir yang tepat dan merencanakannya secara sistematis dan matang. Seperti itu. Selain itu juga ada pelajaran yang efektif untuk anak berbakat, yang mana salah satunya adalah model belajar kreatif dari Trevinger, yang merupakan model kreatif problem solving yang dikenalkan oleh Donald J. Trevinger pada tahun 1980, yang mana merupakan upaya dalam mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif peserta didik untuk mencari arah-arah penyelesaian yang akan ditempuh untuk memecahkan permasalahan. Penerapan model pembelajaran Trevinger ini sebagai berikut. Yang pertama, basic tool, sering disebut juga sebagai teknik kreativitas tingkat 1. Isinya meliputi keterampilan berpikir divergen dan teknik-teknik kreatif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir serta kesediaan mengungkapkan pemikiran kreatif kepada orang lain. Dalam basic tool, kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan yaitu guru memberikan suatu masalah terbuka dengan jawaban lebih dari satu penyelesaian, atau bisa jadi guru membimbing siswa untuk menyampaikan gagasan atau idenya. Seperti itu. Yang kedua, practice with process, sering juga disebut sebagai teknik kreativitas tingkat 2, isinya mendorong siswa untuk menerapkan keterampilan kreativitas tingkat 1 pada situasi praktis. Aktivitas pembelajaran yang disarankan diantaranya adalah kegiatan bermain peran, simulasi dan studi kasus. Dalam tahap ini, kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan yaitu seperti guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi, atau juga guru meminta siswa membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari, praktiknya atau implementasinya. Dan yang ketiga yaitu working with real problem, disebut juga sebagai teknik kreativitas tingkat 3. Pada tahap ini, para siswa dibimbing untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh pada tingkat 1 dan 2 pada situasi atau permasalahan yang konkret atau nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap ini yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, atau juga guru bisa melakukan pengecekan dari solusi yang telah diperoleh siswa. Demikian tadi pembahasan mengenai konsep dan model pembelajaran anak berbakat. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi bagi pengembangan ilmu wawasan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.